Pengelolaan aspek lingkungan dan sosial pada proyek Madrasah Reform adalah upaya untuk memitigasi risiko lingkungan dan sosial yang timbul akibat proyek. Pedoman ini dibuat berdasarkan perjanjian kerjasama antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama dengan Bank Dunia. Panduan ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan proyek agar berjalan sampai akhir tanpa adanya kendala lingkungan dan sosial yang berarti, sehingga upaya meningkatkan mutu madrasah bisa tercapai. Adapun nilai yang terkandung adalah untuk keselamatan manusia, memanusiakan manusia, manajemen aset, dan pemenuhan hak dan kewajiban. Terdapat beberapa panduan lingkungan dan sosial Madrasah Reform yang harus ditaati dan dijalankan. Adapun panduannya, pertama, pelibatan pemangku kepentingan, kedua, prosedur pengelolaan tenaga kerja, ketiga, pengelolaan limbah konstruksi, B3 atau bahan berbahaya beracun dan sampah elektronik, keempat, mekanisme penanganan aduan, kelima, protokol kesehatan, keenam, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja dan kode etik, ketujuh, kesiapsiagaan dan tanggap darurat, kedelapan, rencana mitigasi risiko dan monitoring aspek lingkungan dan sosial, kesembilan, kode etik, dan yang terakhir adalah perlindungan data pribadi. Dalam pelaksanaan bantuan kinerja bantuan afirmasi, terdapat larangan atau negatif list. Pertama, renovasi tidak boleh pengadaan lahan baru. Kedua, pembuatan sanitasi baru harus di lahan milik madrasah. Tidak diperbolehkan memakai lahan selain milik madrasah. Ketiga, tidak boleh menggunakan atau membeli bahan kayu ilegal dan terumbu karang. Dan keempat, tidak boleh menggunakan atau membeli material berbahan asbes. Kenapa asbes dilarang? Meskipun secara fakta Indonesia masuk dalam 5 besar negara dengan konsumsi asbes terbesar di dunia, secara kelebihan menggunakan asbes sangatlah murah, tahan panas dan praktis pemasangannya. Akan tetapi terdapat kekurangan yang jauh lebih besar dari kelebihannya dan harus dihindari. Seperti serat asbes yang tipis dan tajam jika terhirup yang dapat mengakibatkan penyakit asbestosis, terkena kanker paru-paru, mesotelioma, bahkan kematian dalam jangka waktu 10 hingga 20 tahun. Selanjutnya, bagaimana cara implementasi lingkungan dan sosial bagi madrasah penerima bantuan kinerja bantuan afirmasi? Terdapat beberapa tahap yang harus dipenuhi. Pertama, melakukan persiapan dengan membuat surat tugas pekerja dan lampirannya, yaitu komitmen K4 dan kode etik, memberikan penjelasan K4 kepada pekerja, formulir rencana mitigasi risiko, membuat kotak aduan dan nomor layanan aduan, dan yang terakhir adalah menyiapkan alat perlindung diri atau APD untuk pekerja dengan standar helm, masker, sarung tangan, dan sepatu bot. Adapun tahapan selanjutnya adalah pelaksanaan dengan cara pertama, melakukan pengelolaan debu, kebisingan, limbah bangunan, limbah B3 atau bahan berbahaya beracun, sampah elektronik. Kedua, membuat batas area pekerjaan. Ketiga, pengelolaan aduan. Keempat, melaporkan kejadian kecelakaan atau pelanggaran tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Dan yang kelima, monitoring aspek lingkungan dan sosial. Sedangkan cara implementasi panduan lingkungan dan sosial untuk Logistics Service Provider atau LSP sebagai pelaksana kegiatan proyek, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Pertama, mempedomani panduan keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K4 dan kode etik proyek. Kedua, menandatangani komitmen K4 dan kode etik perusahaan dan perorangan. Ketiga, menyampaikan safety briefing kepada peserta sebelum kegiatan dimulai. Keempat, melaporkan jumlah peserta berdasarkan prosentase jenis kelamin, disabel, dan rentan. Kelima, melaporkan kejadian kecelakaan kerja atau pelanggaran kekerasan berbasis gender dan kekerasan terhadap anak kepada PMU tidak lebih dari 1 kali 24 jam. Dan keenam, menerima dan menyelesaikan pengaduan dari tenaga kerja atau personel lain atau peserta kegiatan.
Selain itu, juga terdapat larangan yang harus dihindarkan, seperti mempekerjakan anak di bawah usia 18 tahun, menyelenggarakan kegiatan melebihi waktu pukul 22, melakukan pelecehan dan kekerasan seksual, baik secara fisik, verbal maupun isyarat, serta melalui media digital. Melakukan tindakan kekerasan secara fisik ataupun non-fisik, melakukan bullying, mengkonsumsi minuman keras dan obat terlarang, dan menggunakan atribut politik dan unsur kampanye politik lainnya di area kegiatan. Untuk panduan selengkapnya, dapat mengklik di website pada link di bawah ini. Apabila terdapat pertanyaan dan pengaduan terkait proyek ini, dapat diajukan secara daring melalui Madrasah Digital Care di menu website proyek atau email helpdesk.madrasah@kemenak.go.id. Cegahlah sebelum ada hal yang tidak diinginkan terjadi.